Karena dari kisah-kisah mengenai akhirat itu kita bisa merefleksikan dalam kehidupan kita, gitu ya. Jangan sampai kita tidak tahu, ya, jangan sampai kita tidak tahu. Ya. Mari kita pelajari surah Al-Qari'ah, gitu ya. Apa rahasia di dalam surah Al-Qari'ah ini yang bisa kita pelajari? Ya. Jadi kita seling-seli saja. Kalau rasanya kita bisa terus melanjutkan mengenai setan, kita lanjutkan. Kemudian mengenai akhirat kita lanjutkan. Nanti isinya itu akan berpadu, ya. Akan berpadu semuanya itu, ya. Mari kita mulai surah Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Apa? Hal yang menggetarkan. Itu Qari'ah itu ketukan, ya. Jadi cara Allah menggambarkan kiamat itu bermacam-macam, ya. Ini sebenarnya dasar ketukan, tapi diterjemahkan hari yang menggetarkan. Mal Qari'ah. Apa itu hari Qari'ah? Mal itu bertanya, ya. Bertanya, apa Al-Qari'ah itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan apakah kamu mengetahui apa itu Qari'ah? Pertanyaan ini, setiap pertanyaan wa ma adraka, pertanyaan tidak mungkin kita jawab. Pertanyaan yang tidak mungkin kita jawab, ya. Maka selalu diberikan oleh jawaban Allah Subhanahu wa taala, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, yaitu pada hari itu manusia menjadi seperti anai-anai, ya, yang berterbangan. Kira-kira kalau bumi ini meledak, ya, bumi ini meledak, ya, gunung-gunung hancur, manusia kan berterbangan, ya kan, berterbangan. Kemungkinan hilang gravitasi bumi itu, hilang gravitasinya. Sebab kita bisa berdiri karena ada gravitasi. Kalau seandainya gravitasi hilang, kita melayang-layang gitu. Wa takunul jibal, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihancurkan, dihancur leburkan. Kal'ainil manjus. Nah, itu pengantar. Allah memberikan pengantar itu keadaan kiamat, ya. Sekarang prinsip yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man saqulat mawazinu, maka adapun orang-orang yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dalam keadaan kehidupan yang diridhoi, artinya masuk surga, gitu kan. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangannya, maka fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggal mereka adalah di neraka
hawiyah. Jadi prinsipnya kalau amal-amal kita ya berat, lebih berat daripada dosa-dosa kita, maka kita akan masuk surga. Itu prinsip. Kalau ringan, maka kita masuk neraka. Ya. Wa ma adraka ma hiya. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Ia adalah api yang sangat panas. Pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini prinsip ya. Kalau timbangan kita berat dalam kebajikan, lebih berat daripada dosa-dosa ya, maka insya Allah kita masuk surga. Kalau ringan sebaliknya. Jadi apa yang kita harus kerjakan dan apa yang kayaknya bertentangan kan? Yang sering rame kan? Rasulullah ditanya, tidak bisa seseorang itu masuk surga kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Gitu. Terus Rasulullah ditanya lagi, begitu juga ya engkau ya Rasulullah? Iya, aku juga. Kan sebetulnya etika. Terus orang berpikir Nabi Muhammad pun belum tentu masuk surga dari teks hadis itu. Sebenarnya kita harus berpikir ya, masa Nabi mengatakan, oh kalau saya sudah pasti, nggak bisa. Etika, ya. Kalau ditanya pada seseorang yang dihormati, dia tidak akan mungkin memberikan jawaban yang menonjolkan dirinya, nggak mungkin. Selalu, makanya saya sudah bilang, kalau dia ketemu ayat-ayat yang berita gembira, ya kan, dia selalu berdoa, Allahumma ja'alni minhum. Kalau orang masuk surga itu dia berucap ketika baca Quran, ya Allah jadikanlah aku di antara mereka. Seharusnya ya Allah jadikan aku pemimpin mereka kan, seharusnya gitu. Tapi tetap itulah kerendahan hati Rasulullah SAW ya. Jadi prinsip ini tidak menggerakkan amal ya. Kalau ibarat manajemen itu ada prinsip misalnya satu komando, nah, pimpinan itu satu komando, itu prinsip. Pekerjaan dibagi habis ya gitu. Maka apabila prinsip itu dilanggar, maka prinsip itu akan merusak keseluruhannya gitu ya. Mari kita lihat timbangan dan apa strategi kita. Jadi kasarnya antara dosa dan pahala itu ditimbang gitu ya, timbang gitu ya. Kalau pahalanya lebih berat daripada dosanya, maka masuk surga. Sebaliknya masuk neraka. Bagaimana strategi kita hidup ini? Ya. Ada dua saja. Kita istighfar, mohonkan ampun semua dosa-dosa kita. Ya. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka masuk surga otomatis. Gitu. Kedua, meningkatkan amal kita, ya, meningkatkan amalnya sehingga jadi positif lebih banyak. Kalau istighfar negatif jadi 0 katakanlah gitu ya. Makanya istighfar itu sangat-sangat penting untuk kita resapi ya. Di dalam Quran itu ada dua jenis istighfar ya. Istighfar orang yang beriman dan istighfar orang yang takwa ya. Orang yang beriman di dalam surah
Al-Hadid ayat 21 ya. Istighfar orang yang bertakwa dalam surah Al-Imran ayat 133 ya. Saya sudah tuliskan ya, istighfar orang beriman dan orang takwa dalam suatu tulisan, di mana tulisan itu tulisan yang meraba-raba, mencari-cari. Nah, insya Allah nanti kita teruskan, kita perdalam, siapa tahu mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita menulisnya. Itu yang perlu kita lakukan ya. Untuk strategi yang kita perlu laksanakan sekarang ini ya. Adapun mengenai rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah saya pelajari ayat-ayat lain-lainnya, maka sebetulnya itu suatu tantangan kepada kita supaya mencari rahmat. Rupanya amal-amal kita ya, yang kita lakukan itu berisi rahmat semua gitu. Makanya Allah melambangkan dalam rangka berbakti kepadanya itu selalu diberikan seperti orang dagang, ya, orang dagang. Kalau kita pikir nggak pantas, ya kan, beribadah kepada Allah seperti orang dagang, nggak pantas kalau menurut pengetahuan kita. Karena kita kurang pengetahuan, maka persepsi kita terhadap hubungan ibadah seperti itu kayaknya nggak layak gitu. Sebenarnya maksudnya ya, orang berdagang dengan Allah, beramal, beribadah kepada Allah itu harus pandai mencari untung yang besar ya, supaya mencari untung yang besar. Bagaimana mencari untung yang besar? Nah, itu kita perhatikan ayat-ayat Quran ya. Misalnya orang yang musinin ya, di surah Al-A'raf 56 tuh. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang muhsinin. Itu. Siapa orang muhsinin? Saya sudah jelaskan kan? Oleh sebab itu saya mungkin harus memberitahu ya. Walaupun mungkin seolah-olah jadi debu katakan amal saya. Saya tidak peduli, sebab saya yakin ini untuk pelajaran bagi kita. Jadi dalam rangka berinfak ya, saya selalu mencari kira-kira infak itu manfaatnya paling besar kepada manusia, itu naluri pribadi saya gitu ya. Jadi di masjid ini saya infakkan untuk suatu kegiatan 10 juta ya, beberapa tahun yang lalu, yaitu infak diberikan kepada modal kerja ya, kepada saudara-saudara kita yang miskin, bisa diberikan hibah, bukan dipinjami, diberikan hibah dengan catatan kita bantu. Jadi mereka tuh selalu ketemu kami, khususnya saya ya, Pak Ikin, dan selalu berbincang apa yang dia rencanakan.
Misalnya dia mau bikin gorengan, misalnya dia mau bikin es apa tuh, es yang itu pakai blender, ya, jus es, ya, jus buah. Jadi kita pikirkan, ada juga yang ibu-ibu yang punya anak. Gitu. Nah itu mengapa saya lakukan seperti itu? Karena rahmat Allah itu besar sekali, ya. Tentu tidak lepas daripada ilham yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi belasan ibu-ibu itu, dan sampai saat ini uangnya itu tetap mendekati 10 juta tuh habis, ya. Karena saya buka kantongnya, kotaknya untuk beramal. Jadi kalau ibu-ibu tuh, tentu ibu-ibu itu kan punya perasaan, ya, Pak, bagaimana mengembalikannya gitu, mengembalikannya. Terus saya bilang, masukkan saja diisi infaknya, berapa yang bisa kalian balikan, ya silakan gitu, ya. Itulah sampai saat ini, ya. Itu jadi kita harus mencari infak-infak, gerakan-gerakan infak yang memang rahmat Allah tuh besar di situ, gitu. Juga seperti anak yatim, gitu, ya. Jadi itulah kira-kira gambaran daripada hubungannya, ya, hubungannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.